Nah, pasti balik kalian pada kok ikan dikasih kaporit, sedangkan kaporit itu musuh terbesar kita di dunia perakuariuman kan. Nah, jadi di sini abis ini kita mau netralin kolamnya. Jadi nanti bakal gua spill gimana cara kita netralin kolamnya. Nah, gue mau ngasih tips lagi ke kalian sebelum kalian masukin ikan. Itu gue di sini pakai ini nih. Nah, ini si cam stability-nya kita langsung masukin aja 1 botol penuh. Oke, ikan pertama udah masuk. Sekarang kita mau serok lagi ikan yang kedua. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Jadi kali ini gue mau update kolam yang ini kolam yang 30 ton yang dari kemarin udah kita review. Nah, kolam ini itu udah running sekitar 1 mingguan. Kolam ini udah running sekitar 1 mingguan, terus habis itu kemarin udah kita kasih kaporit juga kolam ini. Jadi di sini kita menggunakan kaporit untuk netralisir air. Jadi kemarin di Instagram juga banyak yang bilang gimana dengan gedebok pisang gitu. Terus bagusan mana sih gedebok pisang sama kaporit? Kalau gue pribadi sih gue lebih suka pakai kaporit ya, karena kaporit itu jelas dan banyak jurnal ilmiahnya juga. Kalian cari di Google juga tuh banyak banget apa itu kaporit dan cara penggunaannya gimana. Nah, pasti balik kalian pada kok ikan dikasih kaporit, sedangkan kaporit itu musuh terbesar kita di dunia perakuariuman kan. Nah, jadi di sini abis ini kita mau netralin kolamnya. Jadi nanti bakal gua spill gimana cara kita netralin kolamnya. Nah, sebelum gua netralin airnya, gua mau spill dulu. Ini kolamnya tuh panjangnya itu sekitar 5 meter, lebarnya itu sekitar 3 meter, kedalamannya itu sekitar 1,5 meter. Di sini kita pakai 5 bottom drain. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bottom drainnya itu kita menggunakan pipa 4 in semua. Nah, habis itu skimmernya itu kita pakai 4 titik. Ada 1, 2, di sini ada 1 lagi, 3, terus habis itu ada 4 bottom drain. Nah, bottom drainnya ini kita ukurannya ukuran 2 in. Nah, kok bottom drain skimmernya itu kita menggunakan skimmer 4 in. Dan untuk skimmernya, di sini kita menggunakan Kuria Tornado Skimmer. Yang gue suka dari Kuria Tornado Skimmer itu kalian bisa set lubangnya. Jadi misalnya kalau ini kan normalnya kayak gini nih, ini normalnya begini. Ini pasti pelet es itu kan bakal kesedot nih, bakal masuk ke skimmer. Tapi kalau ini kita puter, nah kalau udah kayak gini, ini pelet es nggak akan masuk ke skimmer. Jadi pelet ini cocok banget buat kalian yang ikan kecil, pelihara ikan kecil yang harus makan pelet es, ini cocok banget. Nah, jadi setelah kita seminggu lalu itu udah kita kasih kaporit, dan sekarang itu gue mau netralin kaporitnya itu pakai ini nih. Gue di sini menggunakan produk dari SeaChem. Ini ada namanya SeaChem Pond Prime. SeaChem Pond Prime ini dia bisa ngilangin kloramin, chlorine, sama amonia. Kalau kalian pakainya sesuai dosis 5 mili untuk 400 liter air, itu kalian bisa untuk ngilangin kaporit atau kloramin, chlorine. Nah, tapi kalau kalian pakai triple dosis, jadi berapa ya? Jadi 15 mili untuk 400 liter air, kalian bisa ngilangin kalian bisa ngilangin amonia menggunakan ini. Nah, jadi ini gua kasih tahu cara pakainya gimana. Nah, oke, ini karena kolamnya sekitar 30 ton. Jadi plus minus ya, karena gue nggak mungkin juga ngitung detail. Nah, gue pakai sekitar 330 mili. Jadi sekitar untuk 26-27 ton lah. Karena kalau ngitungin volume kubikasinya emang 30 ton, cuman airnya kan sekitar segitu. Nah, di sini gue pakai gelas ukur sama ini dia nih, SeaChem Pond Prime. Nah, gue sukanya dari SeaChem Pond Prime ini, dia itu ngilangin amonianya tuh, ngilangin amoninya terus ngilangin kaporitnya itu instan banget. Jadi kalau misalnya kalian tuang si camnya ini, dia langsung kaporitnya itu langsung hilang hitungan detik. Jadi nggak nyampe 5 detik dia tuh udah langsung hilang. Nah, karena ini kolam butuh perputaran, jadi gue rekomen sih sekitar setengah jam
nanti dia akan menghilangkan kaporit yang ada di dalam kolam kalian. Nah, tadi kolamnya udah kita kasihin prime. Jadi prime itu gunanya untuk menetralisirin dia dari amonia, dari kaporit, karena kemarin kita kasih kaporit. Nah, gue mau ngasih tips lagi ke kalian sebelum kalian masukin ikan. Itu gue di sini pakai ini nih, Sikkem Stability. Ini buat bakteri starter. Nah, gue sukanya dari Sikkem Stability ini, dia itu bisa mengatasi New Tank Syndrome. Jadi kalian bisa pakai ini. Terus sekitar setengah jam kemudian kalian bisa masukin ikan karena bakteri yang di sini tuh aktifnya cepet. Nah, untuk Sikkem Stability ini gue pakai yang kemasan 2 liter. Ini kemasan 2 liter ini bisa mengcover 32 ton. Jadi ini gue masukin sebotol ini juga nggak masalah. Sekarang kita masukin ini. Nah, ini Sikkem Stability-nya kita langsung masukin aja 1 botol penuh. Sikkem Stability ini mengandung 3 jenis bakteri. Bakteri aerob, bakteri anaerob, sama satu lagi fakultatif. Gunanya bakteri aerob itu adalah gunanya untuk mengolah amonia. Nah, kalau bakteri fakultatif itu gunanya, bakteri aerob mengurai amonia. Kalau bakteri anaerob itu dia gunanya untuk mengolah nitrit. Dan kalau fakultatif itu adalah bakteri yang bisa berubah bentuk. Jadi kalau dia areanya nggak ada oksigen, dia berubah jadi anaerob. Kalau bakterinya tempat tinggalnya banyak oksigen, dia berubah jadi aerobik bakteri. Nah, ini gue sukanya dari Sikkem Stability. Nah, ini kita juga lagi preparing. Ini ada aerator ACDC. Karena lucunya kolam ini tuh tidak menggunakan aerator sama sekali. Jadi oksigen yang di sini tuh kita mengandalkan dari grojokannya ini, waterfall. Terus sama di sana ada Basoka Venturi, jadi di sana juga ngasilin oksigen. Jadi ini kita cuma prepare pakai ACDC aja kalau misalnya mati lampu. Nah, di sini aeratornya itu kita menggunakan dari Helea, karena Helea itu sekarang udah ngeluarin yang CP160. Ini ACDC, tapi kekuatan ini gede banget. Nanti kita mau coba tes. Ini kedalaman kolamnya itu sekitar 1,5 meter. Nanti kita tes ya, seberapa kuat dia dorong ini. Nah, ini aeratornya udah kita pasang. Di sini kita pakai aerator CPA 180 dan kalian bisa lihat. Mungkin nggak begitu kelihatan di kamera, tapi itu nih yang gue tunjuk. Itu panjangnya sekitar 1,5 meter, kedalamannya sekitar 1,2, masih bisa full power dan itu keluar semua rata sampai ujung. Jadi kolam ini agak cukup unik karena bener-bener aeratornya itu cuma ngandelin air terjun ini. Terus ada Venturi sama loncatan-loncatan air yang ada di chamber-chamber ini. Oke, ini air terjunnya udah kita matiin. Kalian bisa lihat kan itu di bawah rata. Ini sekitar 1,5 meter panjang uniringnya. Dan kalian bisa lihat bubble-nya tuh rata banget. Jadi ini gue rekomendasi buat kalian yang mau pakai aerator. Ini kita ada aerator Helea CP 180. Kedalaman kolamnya itu sekitar 1,5, tapi uniringnya itu di sekitar 120. Panjang uniringnya sekitar 1,5 meter. Top lah. Karena kolamnya udah siap, saatnya kita nge-prepare ikan abis ini. Nah, tadi kolamnya juga udah siap, terus sudah kita disiapin bak ukur juga. Sekarang itu gua mau ngambil ikan. Jadi ini ikannya ada di karantina. Mau gua langsung masukin aja ke kolam karena tadi kolamnya udah beres. Kita lihat ikannya.
ikan yang pertama ini ikannya kok jenisnya kohaku. Kemarin ini kita beli dari Solaris Koi. Ini dari farmnya Kaito. Pas pertama kali kita beli itu ukurannya 46. Sekarang kita coba ukur ukurannya berapa. Nah, ini sekarang kita coba ukur. Kemarin itu ukurannya ada di 46 cm. Sekarang kita coba ukur. Ini ada di ukurannya masih 46 cm. Jadi ikan ini kita beli dari lelangan di Saito. Ini ukurannya 46 kita beli dan sekarang juga masih 46. Ini nanti kita berharap ikan ini bisa grow maksimal banget di kolam ini karena speknya itu di kolam ini udah sangat-sangat powerful. Oke. Jadi habis ini kita masukin ikannya. Oke, ikan pertama udah masuk. Sekarang kita mau serok lagi ikan yang kedua. Jadi ini ikan kedua, ini ikannya Asagi. Gue beli di Solaris juga dari Yagenzi kalau nggak salah namanya Yagenzi Koi Farm. Asaginya ini Kadogin nih, kalian bisa lihat Kadogin ini maksudnya nih ada di beberapa sisik-sisiknya dia nih ada silvernya. Nah ini Asagi Kadogin dan ini cukup jarang ada di dunia koi. Jadi ini kita keep, kita coba ukur size-nya berapa. Jadi nanti di bulan depan kita udah bisa lihat grow-nya berapa. Ini ada di 53. Nah ikan ini di 53 cm, kita berharap di bulan depan size-nya udah bisa maksimal ya. Oke, jadi ini ikannya udah masuk, ada 2 ekor. Untuk trial pertama ini ada 2 ekor, jadi nanti di minggu depan itu kita 2 minggu lagi deh, 2 minggu lagi kita masuk ikan lagi. Ini untuk yang pertama ini ada Kohaku sama Asagi. Nah ini kita beli ikannya itu kemarin dari Solaris Koi. Karena kenapa gue masukinnya sekarang, karena di depan itu udah ada ikan lagi, dikirim lagi dari Solaris, ada 2 ekor lagi. Jadi nanti di next konten gue bakal nge-review ikan yang baru datang dari Solaris, ada 2 ekor karena mau kita karantina dulu. Jadi ini video kita di kolam koi 30 ton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, karena ini YouTube baru kita dari Java Koi Playground. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.